Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Merry Christmas. Wow, mau disuruh salaman kiri kanan Merry Christmas kita belum bisa ya. Suasana di pandemi ini kita terbatas dalam berjabat tangan, tapi saya percaya bahwa sukacita Natal, damai Natal ada di tengah-tengah kita. Saya percaya kelahiran Yesus membawa sukacita bagi seluruh dunia ini. Bagi saudara yang datang mungkin dengan rasa selama 2020 ada rasa cemas, rasa waspada, tapi saya berdoa selama saudara ada di gereja ini, saudara sedang dengarkan firman Allah ini. Hari ini bagimu telah lahir seorang juru selamat dunia, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sehingga kita merasa tenang dan damai dalam melakukan ibadah ini, karena kita percaya penuh penyertaan Tuhan menyertai kita. Jesus loves you. Yesus sangat mengasihimu. Beberapa di antara kita mungkin tidaklah mudah melewati masa-masa pandemi ini. Tidaklah mudah melewati masa-masa di mana kita mengalami rasa waspada. Di mana-mana begitu kita lihat manusia yang dulunya biasa jabatan tangan, sekarang kita sudah tidak lagi bisa mudah jabatan tangan. Tapi saya mau katakan sama saudara, percayalah saudara, bahwa di balik semua masa pandemi ini ada Tuhan pencipta alam semesta yang punya rencana yang indah di balik semua kejadian ini. Dia tetap punya rencana yang baik. Saya percaya bahwa virus corona ini bukan dari Tuhan, tetapi seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena dia berkata tidak ada masalah tanpa seizin Tuhan. Semua masalah yang kita alami adalah seizin Tuhan, dan dia berkata karena dia mau mendatangkan yang baik bagi kita. Jesus love you. Yesus mengasihimu dan mengasihi saya. Dibuktikan dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi satu tujuan Yesus yang pasti, bahwa kelahirannya membawa hidupnya kekal. Saya berdoa semua saudara dan saya adalah orang-orang yang berkatakan amin dan percaya sepenuhnya saudara adalah orang yang sudah memperoleh hidupnya kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara mempunyai hidupnya kekal dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, seandainya satu waktu kita meninggalkan dunia, kita menatap rumah kita sudah ada di sorga. Kita bersama dengan Bapa di sorga, karena Yesus naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita. Di rumah Bapa banyak tempat, dan bagi mereka yang memiliki Yesus adalah orang-orang yang punya kepastian keselamatan. Saudara dan saya bukan semoga selamat, bukan mudah-mudahan selamat, tapi Yesus berkata bahwa di dalam Tuhan Yesus adalah kepastian keselamatan. Oleh karena itu kita jalani hidup dengan kepastian keselamatannya dari Tuhan Yesus. Allah itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi dia bukan hanya sekedar mengasihimu, mengasihi saya, bukan sekedar dia menunjukkan kasih, bukan mengekspresikan kasih saja di kayu salib mati, tetapi dia itu adalah pribadi kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8, ketika kita menerima lahirnya Yesus di hati kita, lahirnya kasih agape di hati kita, kasih yang sangat menakjubkan, kasih yang dikenal dengan kasih agape, kasih yang begitu menakjubkan, karena dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita sebagaimana kita adanya, dia menerima engkau sebagaimana adanya, dan dia mengasihi dengan tulus, tidak minta dibalas. Dia mengasihimu karena engkau adalah anak-anak yang dikasihinya, dan dia rela mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, percayalah, ketika Yesus lahir di hatimu, lahirnya kasih di hatimu, maka satu tanda bukti yang penting orang menerima Yesus adalah mengasihi sesamanya. Jadi kalau kita belum mengasihi sesama kita, belum lahir Yesus di hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, benih kasih itu ada di hati kita, kita akan mengalirkan kasih agape kepada istri, kepada suami, kepada sesama, kepada orang lain. Saudara yang saya kasihi, 1 Yohanes 4 ayat 10 kalau ditanya kepada kita, apakah itu kasih? Kasih itu adalah
Dia yang memberikan hidupnya kepada kita. Allah yang mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Allah yang memilih saudara, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih saudara dan saya sebagaimana engkau adanya. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, saya orang berdosa, saya orang bersalah, saya orang jahat, banyak dosa kejahatan yang kulakukan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Jesus still loves you. Tuhan tetap mengasihimu. Bahkan ketika ada seorang yang lagi berzina, Tuhan mengasihi dia. Tuhan gak mengasihi dosa berzina. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi pribadi demi pribadi. Karena engkau dan saya adalah serupa dan segambar di hadapan Allah. Saudara yang saya kasihi, itulah kasih. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Saudara, mungkin kita bertanya, Pak Pendeta, situasi pandemi ini membuat ekonomiku begitu berat. Masalah-masalah dalam rumah tanggaku, pernikahanku cekcok, ekonomiku mulai drop. Mungkin engkau berkata, anak-anakku semakin bandel, semakin jauh. Mungkin beberapa di antara kita berkata, tidak ada harapan untuk hidup yang baik 2021. Mungkin engkau merasa lonely, kesepian, kesendirian. Tetapi ingatlah Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Hai engkau ibu-ibu yang mungkin suamimu meninggalkan engkau, tapi saya mau katakan, Bapa di sorga berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan tetap menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Mungkin kau ibu-ibu merasa stres, depresi. Sometimes kadang-kadang kita lihat mungkin sosial media, suami-suami orang lain setia. Kenapa suamiku tidak setia? Kenapa keadaanku seperti ini? Kita mulai membanding-bandingkan. Stop dirimu membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Setiap orang punya permasalahan masing-masing. Setiap orang punya pertandingan masing-masing. Yang pasti Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Engkau tidak pernah sendiri menghadapi masalahmu. Dia setia menyertai engkau. Mungkin cerita masa Maret, April, Mei sampai kepada Desember saat ini, banyak cerita hidupmu. Mungkin ada yang meninggal dunia, mungkin ada yang sakit parah, sudah sulit ke rumah sakit, mungkin tidak ada dana yang cukup. Mungkin engkau merasa sepertinya sudah habis harapan. Tapi ingatlah, pada pesan Natal 25 Desember 2020, dia berkata, I love you, Jesus loves you. Tuhan sangat mengasihimu, dan dia membuktikan kasihnya dengan rela mati di kayu salib. Bukan hanya rela mati di kayu salib, tetapi dia juga membuktikan, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan dia Tuhan yang tidak mengingat-ingat dosamu. Ketika kau datang kepada Tuhan, dia tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Saudara yang saya kasihi, percayakah saudara bahwa Allah turut bekerja dalam setiap hidupmu, mendatangkan kebaikan. Bahkan masalah-masalah yang kau hadapi, masalah-masalah yang kita alami, ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Saya percaya di balik pandemi ini ada rencana Tuhan yang besar. Di balik masalah kehidupan pernikahanmu yang berat, jangan menyerah. Tuhan ada bekerja. Di balik segalanya itu, dia mendatangkan kebaikan. Mungkin di masalah kesehatanmu, masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun itu, izinkan Tuhan berkata, lihat ke depan, masih ada harapan. Lewat badai pencobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ibu dan Bapak, kalau saya menatap wajah kita, penuh cerita hidup. Kalau dibukukanlah kisah hidupmu, mungkin sudah best seller. Kenapa saya bilang? Karena banyak penderitaan, banyak kesukaran. Saya tidak tahu hidupmu sekarang di bab berapa. Kan ada pendahuluan, bab 1, bab 2. Tapi yang pasti hidupmu belum bab penutup. Kalau sudah penutup, itu artinya kau selesai hidupmu di dunia ini. Ingatlah, lewat badai pencobaan. Mungkin engkau sedang masuk bab 3, di mana pencobaan bertubi-tubi. Suami meninggalkan, uang gak cukup, mertua mengusirmu, Eda CS menggosipmu. Semua cerita lengkap yang kau alami. Dirimu di PHK. Orang Ibrani bilang surtung masude. Kira-kira itu artinya
lengkaplah semua cerita masalah hidupmu. Tapi engkau berkata, lewat badai pencobaan ada, Roma 8 ayat 8 mendatangkan kebaikan. Berapa banyak di antara yang percaya lewat badai pencobaan ada kebaikan Tuhan? Lewat badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Pasal yang ke-15 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-12. Sama-sama kita membacanya. Maaf Bapak Ibu, mungkin suasana agak tidak terlalu dingin. Memang kita masih terlalu ramai dan kemudian beberapa AC mungkin tidak terlalu berfungsi maksimal. Tapi kita mari fokus dengan firman Allah. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12, sama-sama kita baca 1, 2 yang. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mari sama-sama kita akan melihat pada ayat yang ke-9 saja. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tuhan mengajak kita pada Natal 25 Desember 2020 di masa pandemi ini. Tuhan mengulurkan tangannya dan mengajak kita semua untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Artinya supaya hidupmu dan hidup saya tidak lagi hidup dengan kasih dunia, dengan kasih manusia, tetapi hidup dengan kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang memberikan hidupnya kepada kita, kasih yang tulus, tinggal di dalam kasih Tuhan. Bahkan dia memberikan satu gambaran sebagaimana Yesus, sebagaimana Bapa mengasihi dia, dia begitu mengasihi kita. Dan dia berkata sebagaimana Yesus tinggal di dalam kasih Bapa, dia mengajak kita semua untuk hari ini dengan satu pesan yang penting, supaya kita tinggal di dalam kasih Yesus. Kalau kita tinggal dalam kasih Yesus, percayalah, maka di tengah-tengah kesulitan hidupmu, engkau bisa damai. Di tengah-tengah penderitaan hidupmu, engkau bisa berkata, thanks Lord, terima kasih Tuhan, karena engkau bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah persoalan yang berat, engkau tidak frustrasi, engkau tidak putus asa, engkau tidak stop, engkau tidak menyerah, karena engkau percaya ada kasih Tuhan yang menyertai engkau. Engkau tidak pernah sendiri, dan engkau akan menatap masa depanmu yang penuh dengan harapan. Dia menawarkan kasihnya kepadamu di Natal ini. Dia mengajak kita semua untuk mendengarkan ini dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak tinggal dengan kasih manusiawi. Kalau saya tinggal dengan kasih manusiawi saya, maka saya mengasihi orang pakai jikalau engkau baik, aku akan baik.
Jikalau engkau setia, aku akan setia. Bukankah begitu kadang-kadang pernikahan, ada yang mengalami pernikahan, jikalau engkau setia, aku setia. Tapi suami yang benar mengasihi istrinya, istri yang benar mengasihi suaminya. Istrinya akan berkata, walaupun papa tidak setia, aku tetap setia. Walaupun papa punya selingkuhan, aku tetap setia mengasihimu, dan aku akan tetap setia menunggumu. Dan pada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Kasih manusia, kasih dunia penuh dengan syarat. Syarat 1, syarat 2, syarat 3. Tapi kasih Allah, kasih tanpa syarat. Mengasihimu tanpa syarat. Lihatlah betapa Yesus mengasihi perempuan Samaria yang berzina itu. Perempuan Samaria yang di sumur Yakub ditemukan. Dia sedang punya suami 5, yang 5 pun bukan suaminya. Suami orang lain diambilnya. Yang sekarang pun bukan suaminya. Tapi Tuhan mengasihi dia. Dan dia tinggal dalam kasih Tuhan. Dan dia minum air dari Tuhan, bukan dari sumur Yakub. Maka dia tidak haus lagi. Apa yang terjadi dengan seorang wanita Samaria yang hidupnya penuh dengan negatif, yang jahat, yang salah? Yang terjadi adalah perubahan hidup. Kasih Allah akan mengubah hidup seseorang. Saudara, bagaimanapun pernikahan beratnya, mungkin ada pasangan yang tidak setia. Semakin kau rempeti dia, semakin tidak bertobat. Semakin kau ancam seseorang, semakin tidak berubah. Hukum tidak akan mengubah seseorang, tapi yang mengubah seseorang dengan abadi adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan itu mengubah luar biasa. Wanita Samaria yang mungkin disebut dia pelakor, mencuri laki-laki orang. Apa yang terjadi? Wanita Samaria ini menjadi penginjil, dan satu kota Samaria banyak orang yang bertobat dan diselamatkan. Saudara, lihat seorang Saulus yang membunuh, yang suka menganiaya jemaat ke kota Damsyik. Dia mau menghabisi orang-orang percaya, tapi Yesus mengasihi dia dengan kasih yang sempurna. Yesus tidak melihat dosa Saulus, tetapi Yesus melihat ini adalah anak yang dikasihinya. Dan apa yang terjadi? Saulus yang namanya seorang pembunuh, seorang penganiaya jemaat, berubah menjadi seorang Rasul Paulus, pemberita Injil, bahkan penulis Alkitab 2/3 bagian. Kasih Yesus tidak mengingat-ingatmu akan dosamu. Kalau engkau punya kasih Yesus, engkau akan belajar tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau saya tinggal dalam kasih Tuhan, saya akan dibebaskan mengingat kesalahan orang lain. Ini adalah komitmen kita untuk satu tekad pada hari ini. Saya mau tinggal dengan kasih Tuhan Yesus. Amin. Lewat Natal ini, Tuhan mengajak kita semua tinggallah dalam kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Coba lihat ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 dikatakan. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ayat itu menggambarkan bahwa Yesus tinggal di kasih Bapa. Dan Yesus menawarkan, tinggallah di dalam kasihku. Apa yang terjadi kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan? Ayat yang ke-11. Pada ayat yang ke-11 dikatakan adalah, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sama-sama dibaca. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Berarti ketika Yesus dengan kasihnya tinggal dalam kita, dan kita tinggal dengan kasih Yesus, maka apa yang terjadi? Dikatakan sukacita kita akan penuh, damai kita akan penuh. Artinya apa? Di tengah-tengah pandemi ini, engkau masih bisa berkata, thanks Lord, terima kasih Tuhan, engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ada harapan untuk masa depan, rancanganmu indah. Engkau tetap bisa tertawa, engkau bisa tersenyum. Bukankah hati yang gembira adalah obat? Amin. Bukankah hati yang gembira adalah obat? Ada banyak orang gak bisa lagi gembira, tertawa di masa-masa ini. Saya kepingin saudara sebenarnya buka masker dan tertawa, tapi belum waktunya. Nantilah, tunggu divaksin dulu, saatnya akan tiba. Saudara juga akan bisa tertawa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan mau supaya setiap kita mengalami sukacita yang melimpah-limpah. Sukacita yang melimpah itu adalah dari Roh Kudus yang ada di hati kita. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan? Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita tinggal dengan kasih Yesus.
Di Natal ini saya berdoa lewat sosial media, di WA group atau dimanapun engkau berkata, Shalom, selamat Natal. Tuhan memberkatimu, maafkan saya, saling memaafkan, saling mengampuni. Saya percaya kalau kita tinggal di dalam kasih Yesus, maka kita akan berbuah lebat. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat hidupmu akan ada banyak orang dimenangkan. Bahkan saya percaya ketika satu istri tinggal dalam kasih Yesus, seisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Banyak orang akan dimenangkan. Tapi sayangnya ada banyak manusia, dia tinggal dalam kasih manusia, tinggal dengan kasih dunia, sehingga yang banyak apa? Sakit hati, kepahitan, kecewa. Bukankah kasih itu dikatakan adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain? Saya berdoa setiap saudara dan saya di Natal ini tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau engkau menyimpan kesalahan orang lain, kalau engkau mengalami kepahitan terus-menerus, engkau menyimpan sakit hati, itu adalah racun bagi hidupmu, racun bagi rohanimu, racun bagi jasmaniamu. Karena orang yang kepahitan dan orang yang sakit hati akan lebih mudah jatuh sakit dan akan mudah mengalami keputusasaan. Tetapi orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, dia akan dikatakan sukacitanya akan penuh. Dia akan senantiasa bersukacita, mengalami damai sejahtera di tengah-tengah badai persoalan. Engkau berkata, aku tidak menyerah karena aku lihat ada pengharapan dalam Tuhan, dan engkau percaya di dalam Yesus ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berapa banyak di antara saudara di masa-masa pandemi ini yang mengalami sukacita? Mungkin sedikit di antara kita yang lebih banyak duka cita. Tapi saya berdoa, bagaimanapun keadaan beratnya, bagaimanapun tantangan yang kau hadapi, terimalah sukacita Natal. Damai Natal, sukacita Natal menyertai kita semua, sehingga dimanapun engkau ada akan mengalirkan sukacita kepada orang lain. Kehadiranmu akan membawa damai kepada orang lain. Yang ketiga adalah ayat yang ke-12. Setelah Yesus mengasihimu, dia berkata, kasihilah sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini satu perintah yang penting untuk kita lakukan. Kalau pagi hari ini dalam suasana Natal 5 Desember 2020 engkau menerima kasih Tuhan, maukah engkau mengalirkan kasih Tuhan kepada orang yang menyakitimu? Tanda anak Tuhan dalam Lukas 5 dikatakan memberkati musuhnya, memberkati orang yang menyakitinya. Hari ini izinkan lewat Natal engkau bebas dari yang namanya kepahitan. Engkau bebas dengan namanya sakit hati, kecewa, cemburu, iri hati. Yang ada di hatimu adalah kasih Tuhan yang melimpah, sukacita. Engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Lewat setiap badai persoalan, setiap masalah ini ada kebaikan Tuhan. Ingatlah, masalahmu tidak permanen. Yang permanen adalah kasih Tuhan. Setiap film ada endingnya, setiap masalah pasti ada akhirnya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan bekerja di balik semua masalah. Kalau engkau tinggal dalam kasih Tuhan, engkau akan berbuah lebat. Karena dia adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Bagian kita adalah memastikan ranting itu tinggal di dalam pokok yang benar. Bagian kita adalah tetap melekat dengan Tuhan vertikal, di mana kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab, kita berdoa, memuji, menyembah. Di masa-masa pandemi ini saya mengajak para saudara, tetaplah lakukan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Maka kau akan melihat hal-hal yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bahkan lewat masa pandemi ini saya percaya, apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul di hatimu, yang tidak pernah kau pikirkan, engkau akan melihat ada banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga lewat pandemi ini engkau tidak memakai kacamata negatif. Engkau tidak berkata aku matilah, atau hancurlah usahaku, hancurlah keluargaku, habislah masa depanku. Tetapi kalau engkau tinggal dengan kasih Tuhan, engkau akan berkata, lewat masa pandemi ini aku akan melihat ada berkat-berkat apa yang tidak pernah kulihat dengan mata, apa yang tidak pernah kudengar, apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang tidak pernah muncul di hatiku. Engkau akan melakukan. Tiba-tiba muncul satu ide, buka usaha ini, buka usaha ini, buka usaha ini. Pernikahanmu muncul lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih kuat lagi. Keluargamu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kenapa? Kalau engkau memakai kacamata kasih. Hai suami-suami, kalau engkau melihat istrimu dengan kacamata kasih Yesus, dia makin cantik.
Amin. Karena ada suami-suami melihat istrinya pulang dari salon, dia bukan melihat makin cantik, dia melihat kok kuntilanak ini masih hidup. Nah saudara, atau dia berkata masih hidup tukang pangkasnya, serambut mau lihat kayak dimakan tikus. Karena ada suami udah capek-capek istri di salon, masuk rebonding, masuk ke ruang astronot Apollo. Saya pernah menemani istri dan saya melihat dia masuk ruang Apollo. Saya berpikir ini mau terbang. Dan kemudian berasap-asap, kemudian digosok. Saya tanya sama istri, itu gosokannya panas atau gimana? Panas lah. Perjuangannya cukup berat. Tetapi sedikit suami yang memuji istrinya, sementara perjuangan istrinya cantik supaya suaminya senang dan melihatnya dengan indah. Kalau kau pakai kacamata kasih, engkau akan melihat istrimu walaupun pakai daster, bolong-bolong, agak pakai baju baunya jelantah, tetap engkau berkata, engkau cantik aja. Tapi ada bagusnya suami juga yang benar, istri yang benar adalah jaga budi, pakai parfum dan pakai hal yang indah, supaya di rumah di masa pandemi ini engkau tidak menunjukkan hal-hal yang negatif, tapi engkau tetap berkata, saya semangat dalam Tuhan, saya sukacita dalam Tuhan. Hadapi masa pandemi ini dengan semangat yang dari Tuhan, dengan harapan yang daripada Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan. Saya percaya kalau engkau tinggal dengan kasih Tuhan, engkau pakai kacamata kasih Tuhan, engkau akan melihat anak-anakmu bukan lagi anak-anak jahat, tapi engkau melihat anak-anakmu, anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Kasih Tuhan telah terbukti dengan dia memberikan anaknya lahir di kandang domba. Itu yang kita sebut dengan perayaan Natal, di mana lahirnya Yesus di tempat kotor yang bau. Dia lahir di hatiku yang kotor dan bau, di hati saudara, di hati dunia yang kotor dan bau, karena dia mengasihimu. Tuhan berkati kita semua. Tinggallah dalam kasih Tuhan. Pakailah kacamata kasih. Katakan, saya pakai kacamata kasih. Coba lihat pasangan kiri kanan dengan kacamata kasih. Kira-kira makin keren gak pasangan? Coba lihat anak-anak dengan kacamata kasih. Semakin luar biasa gak anak-anak? Tapi kalau seorang ibu melihat anaknya dengan kacamata manusianya, dia akan melihat, kurasa kayak kau hidup, matilah kau. Seperti kau manusia, gak akan terpakai lagi hidupmu. Sekarang saya melihat anak saya dengan kacamata kasih. Saya pernah melihat dengan kacamata dunia. Ketika anak saya main game, saya marah sekali. Karena anak-anak di masa pandemi ini gila game. Dan herannya bukan hanya anak-anak, ada juga suami pun lihat gila game. Suami pun ada gila game. Kalau gila pingpong nggak apa-apa, Pak. Ini gila game. Main game terus kerja suaminya ini. Istrinya juga gila Facebook nggak masak-masak. Apa yang dimasak gosong, air pun habis. Dan dimasaknya air itu pun gosong. Saudara, ikut air pun gosong, habis artinya. Kenapa? Main Facebook terus, main sosial media terus. Suaminya nggak terus lagi. Tapi kalau engkau melihat anak-anakmu dengan kacamata kasih, pada satu waktu saya melihat anak saya dengan kacamata kasih, saya peluk dia, dan dia mengalami perubahan yang luar biasa karena kasih Yesus yang mengubahkan. Saya pernah melihat istri saya dengan kacamata saya, apalagi kalau kita melihat pasangan kita dengan segala dosa kesalahan yang lalu, kita muncul benci. Tapi kalau kita melihat pasangan kita dengan kacamata kasih, kita semakin jadi cinta pada dia, semakin sayang kepada pasangan kita. Makanya mulai sekarang, kalau engkau memakai kacamata kasih Tuhan, melihat pasanganmu, pasti akan muncul berbunga-bunga, akan keluar berbunga-bunga. Kenapa? Rasa cinta semakin tumbuh. Amin saudara. Karena kasih Tuhan membuat cara pandangmu akan berbeda. Setiap masalah yang kau alami, kalau kau melihat kacamata kasih Tuhan, akan ada semangat yang baru, dan engkau akan berkata, aku percaya di balik sebuah masalah ini. Bukankah dia berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat 11, bahwa dia merancangkan adalah penuh harapan dan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya Tuhan tak merancangkan kecelakaan bagimu. Pulanglah dengan membawa pesan Natal, dan engkau percaya dengan yakin bahwa lahirnya Yesus, lahirnya kasih Tuhan, dan tinggal dalam kasih Tuhan, dan memakai kacamata kasih Tuhan. Setiap masalah engkau lihat dengan kacamata kasih Tuhan, maka engkau akan berkata bahwa aku punya harapan yang indah. Tuhan belum berhenti, Tuhan belum selesai dengan hidupmu, engkau belum stop dalam bukunya Tuhan.
Tuhan masih punya rancangan yang sangat baik atas hidupmu. Ayo ibu tetap semangat dan percaya kepada Tuhan, dan berkatakan bahwa segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah.